Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz al-mu'tazzi bi'uluwihil aziza wa kullu azizin ya'tazzuna bi'izzatillahi ya aziz. Ta'azzazta bi'izzatika fahuwal aziz. Innallaha laqawiyyun aziz. Wa innal qur'ana lakitabun aziz. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhil manhajin nafis wal maslakil anis alladhi tamasallahu bihi wujuhas syayatin wal abalis wa hizbihimul khasis wa ala alihi wa sahbihi dhawil maqamati wa ta'sis ya fattahu ya aziz amma ba'd. Hadaratil mukarram yang sangat begitu kami muliakan dan kami cintai, para dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama cintai, yang baru saja memberikan tausiahnya kepada kita As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi umurnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Juga segera para habaib yang hadir di tempat ini, Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan, juga yang sangat tercinta segenap para asatid yang hadir bersama kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab, juga guru kita Al-Ustadz Hasan Basri MPD, dan yang sangat teristimewa sahabat saya Khadimul Majlis Ilmun Nifras akhina Al-Ustadz Sirat, yang kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya. Ini kalau doain guru aminnya yang kenceng dong. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib-habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal. Segenap kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini enggak lain enggak bukan untuk memuji Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita enggak lain enggak bukan untuk sama-sama duduk bersama cucunya Nabi Muhammad dan menyebut dan mengagungkan datuk-datuk beliau Maulana Muhammad. Saya berangkat dari Parung Bogor, alhamdulillah ba'dal maghrib 6:30. Dari Bogor di sana hujan udah deres banget. Saya kira kali ibarat katanya sampai mari kagak hujan, tapi subhanallah sampai mari hujan. Alhamdulillah. Saya ingat ketika saya 3 tahun lalu di pondok kami tercinta, di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, datang salah seorang habaib daripada Tarim Hadramaut. Beliau mengatakan, beliau menjelaskan ketika beliau sedang mengisi daurah, kemudian ketika itu tempat hujan deras. Ketika pelajaran ketika itu sudah dilakukan, hujan turun deras. Sehingga beliau katakan, apa pelasan beliau? Apa yang beliau katakan? Beliau jelaskan, kalau ada suatu tempat, kalau ada satu rumah, kalau ada satu masjid, kalau ada satu majelis yang tempat tersebut dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, dibacakan sholawat kepada Rasulullah, kemudian tempat tersebut dibanjiri yang namanya hujan, fa'lam, ketahuilah hujan tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di belakang jangan ada yang lari tuh. Ntar jangan-jangan mau hujan lari loh. Betul? Kemudian beliau katakan lagi, kalau ada satu tempat tersebut dijadikan tempat maksiat kepada Allah, mukhalafatus syariah, yang bertentangan dengan syariatnya Allah, kemudian tempat tersebut dibanjiri hujan,
kata beliau, fa'lamu, ketahuilah bahwasanya udan tersebut adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, berarti ini hujan turun rahmat apa azab? Kurang kompak aja, ini hujan azab apa rahmat? Rahmat apa azab? Berarti ini tempat lagi banjir yang namanya rahmat, betul? Kemudian saya bertanya kepada saya punya dosen, Syekh Mar'i Abdul Rashid. Beliau salah seorang dosen dari Damaskus, Syria. Beliau ngajar di Pondok Dalwa setiap hari Sabtu ba'da subuh. Beliau pernah menjelaskan, kalau istilah katanya tanda rahmat Allah turun tuh kayak bagaimana? Betul Pak? Kita sering dengar nih, para ustadz, para kiai, para mubalik, ini tempat penuh dengan rahmat Allah. Tapi kadang kita nggak tahu apa tanda-tanda, ciri-ciri kalau itu tempat kebanjiran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau jelaskan, kalau kita pengen tahu sistem simple gampang nih, kalau emang suatu tempat majlis tersebut penuh dengan rahmat, beliau katakan kita duduk di itu tempat, hati kita tenang, tapi pantat kita gatal. Ada yang kagak dimari? Allahu Akbar. Ini saya ngelihat tadi bapak-bapak itu dia ngantuk, kaki udah begini begitu tuh. Ada yang gelorer-geloreran, udah nyender ngantuk, betul? Kenapa kok bisa kayak begitu, kita pantat gatel, panas, bawaan ngantuk. Ini rahmat Allah lagi turun. Tapi kalau ada satu tempat saya mau tanya. Dan ini satu tempat dijadikan tempat untuk organ tunggal, untuk dangdutan. Lu kira-kira pegel apa kagak? Kurang kompak lu, pegel apa kagak? Pegel apa kagak? Saya mau tanya, orang kalau nonton dangdut duduk apa berdiri? Duduk apa diri? Secara otak orang yang duduk sama berdiri itu capean mana? Capean mana? Duduk apa berdiri? Diri. Tanya Habib ceramah, Masya Allah tadi enakan duduk apa diri? Duduk. Betul? Kemudian orang nonton dangdut nih. Dangdut tuh lagi jegar-jegar, mohon maaf biduannya pakaiannya begitu, umur 17 pakai pakaian umur 9 tahun. Ke atas kagak, ke bawah kagak. Yang kalau ditompol belakang nong totoh. Allahu Akbar. Saya mau tanya kira-kira ngantuk kagak? Pegel apa kagak? Padahal seharusnya seseorang ketika berdiri pegel. Kenapa? Ketika seseorang hadir majlis taklim, majlis maulid, baca sholawat, dengar tausiah, baru duduk setengah jam, udah ngantuk banget. Karena rahmat Allah turun dari sama kita. Betul? Dan mudah-mudahan ini rahmat Allah. Ya Allah berikan kepada kita yang nantinya insya Allah akan menjadikan hidup kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya sangat bersyukur bisa hadir lagi di tempat ini. Kalau 2 minggu lalu saya ngisi di masjid apa? Masjid Al-Mubarak. Saya kira itu pertemuan terakhir sebelum saya berangkat lagi ke Bangil Pasuruan. Tapi ternyata Allah takdirkan kita untuk bertemu lagi di tempat ini. Insya Allah ini menjadi silaturahmi. Silah menghubungkan rahim kasih sayang. Semoga kita silaturahmi mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi sekaligus milad Majlis Ta'lim Ilmun Nibros yang ke-1 tahun. Saya teringat ketika tadi kita baca maulid Ad-Diya Ulami lil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar pernah mengeluarkan satu magalahnya ibadallah. Apa makalah beliau? Beliau katakan inna masyakilan nas kullihim nasyi'atun an ghaflatin wa jahlin. Wala ilajalaha illa binuril ilmi wad dzikr. Apa beliau katakan? Inna masyakilan nas. Sesungguhnya problematika manusia, masalah-masalah manusia. Terkadang setiap manusia pasti punya problematika. Baik problematika dalam kerjaan, dalam rumah tangga, atau segala macam perkara ibadallah. Betul? Saya mau tanya kira-kira orang mari ada kagak yang ibarat katanya hidup enak mulu? Gak ada. Ada orang ujuk-ujuk brojol lahir trot. Itu dari awal sampai akhir ngakak mulu. Ada kagak? Gak ada. Ada orang ketika lahir, ketika keluar dari perut emaknya, dari awal dia lahir sampai umurnya puluhan ketawa terus gak ada. Pasti setiap kita memiliki yang namanya problematika.
Kenapa problematika suka datang? Apakah problematika tersebut datang karena daripada bidang ekonomi? Apa dari harta? Apa kita gara-gara punya anak susah banget disuruhnya? Kenapa kok bisa kayak begitu? Maka Habib Umar jelaskan, nasyiatun an ghaflah wa jahal. Kenapa problematika itu bisa datang kepada kita? Gak lain gak bukan karena disebabkan karena ghaflah, lalainya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jahlan, bukan cuma lalai karena kebodohan kita kepada Allah. Karena bodoh kita tidak mau hadir majlis taklim. Karena kebodohan kita tidak mau dekat dengan para ulama. Karena kebodohan kita tidak mau duduk bersama cucunya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Lanjut jangan. Salam Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya bareng-bareng yang kompak. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebab problematika datang kepada kita karena kita lalai kepada Allah dan karena kebodohan kita. Wala ilaja laha, beliau katakan, enggak ada obat. Enggak ada obatnya untuk nyembuhin itu dua perkara. Illa, belum mengecualikan binuril ilmi wa dzikir, dengan cahaya ilmu. Kita harus pahamin, ada ilmu, ada nurul ilm. Kita kalau cari ilmu di mana-mana bisa. Kita kalau cari ilmu di mana-mana dapat. Di setiap sekolah ada ilmu. Di setiap yang namanya jamiah, universitas ada ilmu. Tapi mohon maaf, enggak di setiap tempat kita bisa dapat nurul ilm, cahaya ilmu. Apa cahaya ilmu? Ilmu yang ilmu tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut dapat menjadikan kita ingat kepada Allah. Dengan ilmu tersebut yang akan merem kita dari perbuatan perkara-perkara yang mukhalafat, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini nurul ilm. Di mana kita dapatkan nurul ilm? Nih, di majlis-majlis para ulama. Di majlis yang diajarkan ilmunya Nabi Muhammad. Di majlis yang diajarkan bagaimana kita harus menyebut Nabi Muhammad. Di majlis yang dimana kita harus bagaimana mengingat Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Ini majlis-majlis seperti ini yang insya Allah nanti akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau saya lihat di dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habib Syafi, karangan Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Hafidh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Di situ kitabnya ada 536 halaman, ada dicetakan Darul Fikar tahun 2016. Di situ di halaman 320 bahwasanya dijelaskan an Abi Hajlah an Khatib Bayrur anna rajulan minas shalihin akhbarahu bi anna kathratas shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadfa'at ta'un. Ini kita harus bahas. Karena kita di negara tercinta Republik Indonesia, mohon maaf, kalau di berita ibarat katanya corona ada baik. Betul? Tapi mohon maaf, tapi kadang-kadang kalau di lapangan biasa-biasa aja. Maka kita jelaskan, kalau emang itu wabah itu benar ada, ini orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad adalah nggak lain nggak bukan untuk ngangkat yang namanya bahala. Di situ di kitab dijelaskan daripada Imam Ibn Hajlah, beliau mendapatkan dari gurunya Imam Khatib bahwasanya ada orang soleh menjelaskan bahwasanya kathratas shalah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, tadfa'at ta'un, akan mencegah yang namanya wabah ta'un. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada majlis-majlis maulid, majlis-majlis sholawat yang berdiri dengan eksistensinya menjunjung tinggi Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, maka sejatinya itu majlis sama-sama kita mengangkat daripada wabah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Habib Hasan udah menyindir yang beliau sebutkan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Kitab Hasyiah I'anatul Talibin, kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syaikhul Ad-Dimyati.
Itu hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in adalah syarah daripada kitab yakni Qurratul Ain bi Muhammadidin karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Matan dan syarahnya yang ngarang beliau juga. Ini di kitab Fathul Mu'in, Pak. Kalau istilah kata saya berangkat ke Jawa Barat, saya berangkat ke Bandung, beliau sering ngejelasin, la yusammal kiai-kiayun illa wa tafaggah wa ta'ammak hadzal kitab. Enggak dinamakan orang itu kiai, enggak dinamakan orang ustaz kecuali kalau orang bisa paham dan bisa terjun dengan kitab Fathul Mu'in. Karena emang ini kitab Fathul Mu'in kalau kita kiai-kiai kita, guru-guru kita, kadang-kadang marja domir itu agak jauh. Jadi susah dibacanya, katanya begitu. Ini Syekh Abu Bakar Satu Adimyati di juz kitabnya ada 4 juz. Kalau dinyatakan dalam kutub al-Islamiyah itu ada di juz ketiga di halaman 230 ada di bab nikah dan tepatnya ada di bab walimah. Di situ dijelaskan di dalam kitab Al-Wasail Syarhus Syama'il Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan mamin baitin quri'a fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal hara. Tidaklah suatu tempat, tidaklah suatu masjid, tidaklah satu rumah kalau dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, dibacakan biografi sirahnya Rasulullah, illa kecuali itu tempat Allah akan angkat al-qahta yang namanya pancaklik wal waba dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seseorang tersebut nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir ibadallah. Ini kita sama-sama datang untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad. Ini sama-sama kita untuk datang merayakan maulidnya Rasulullah. Memuji Nabi Muhammad. Mengetuk pintu rahmat ya Allah. Agar kita punya kampung. Agar kita punya negara. Diangkat wabahnya tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Apalagi kita hadir di majelis taklim. Di majelis ilmu. Duduk tadi bersama para habaib. Cucunya Nabi Muhammad. Ini yang harus kita sebagai akhwal-akhwal. Orang-orang biasa yang laisa syarif, yang bukan syarif, yang bukan daripada dunianya Nabi Muhammad. Tahu bagaimana fadl keutamaan mereka para habaib. Tahu bagaimana keutamaan mereka para cucunya Rasulullah. Sebab di dalam kitab Nasrutai Ta'rif fi fadli hamalatil ilmi syarif warad di alama kitab sahib karangan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Umar Al-Hubaisy, di situ dijelaskan bahwasanya ketika nanti hari kiamat idza jtama al-alim wal abid ala sirat, apabila berkumpul orang yang ahli ibadah kepada Allah dan orang-orang alim para ulama di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang setiap kita pasti bakal lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Betul? Jembatan yang untuk jembatan terbentang di atas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang selamat dari ini jembatan bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang salah, kalau orang jatuh, wal iyadzubillah, dia akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dijelaskan dalam riwayat orang ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim, ada orang yang sari cepat kalbar seperti petir. Saking cepatnya sampai depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surga. Ada juga orang yang jalan ke pintu surga lewat jembatan Shiratal Mustaqim, batiul masy, bati itu lelet, letoy. Percis kayak engkong-engkong pengen berangkat sholat subuh umur 80 tahun. Gimana tuh kira-kira? Jalan udah istilah katanya goceng ceban. Betul? Lama. Itu dijelaskan ibarat katanya sampai orang tersebut dengan lama jalannya sampai di pertengahan jembatan Shiratal Mustaqim, dia jatuh ketika itu ibadah Allah. Sehingga ada orang yang ngedumel ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, lima abtaita masyi, kenapa engkau perlambat jalanku? Kenapa aku jalan di atas sirat di antara orang-orang yang lain datang jalan dengan cepat, tapi kenapa aku doang jalan letoy, lama, dikekeong. Akhirnya apa? Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, bukan aku yang memperlambat jalanmu, tapi engkau yang memperlambat amalmu ketika di dunia. Bukan aku yang memperlambat jalanmu di atas sirat, tapi engkau ketika di dunia lama untuk melakukan perbuatan baik. Saat ada orang rame-rame kumpul, hayo sama-sama kita bantu masjid. Ente santai-santai aja ngerokok, koloran doang di rumah. Saat orang-orang berkumpul berduyun-duyun untuk merayakan maulid Nabi, ente
santai aja nonton TV, sinetron Ikatan Cinta. Ya, Allahu Akbar. Sehingga ketika akhirat dia jalan leto, jalan lembat ibadallah. Tapi dalam kitab tersebut dijelaskan ketika orang yang ahli ibadah dengan cepatnya seperti kilat sampai depan pintu surga, malaikat Ridwan menyambut, udkhulul jannah wa tana'am bi ibadatik. Kalian masuk semua ke dalam surga dan ambillah segala macam fasilitas dan nikmatilah semua fasilitas yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk tuh orang ahli ibadah. Orang yang tiap harinya puasa, tahajud, hatinya kagak pernah dengki, masuk. Wakil lil alim. Kemudian para ulama. Mereka para warisannya Nabi Muhammad. Yang istiqamah berjalan di jalan Allah. Dengan cepat kilatnya. Lewat jembatan Siratul Mustaqim. Sampai depan pintu surga. Ini malaikat Ridwan bilang, berhenti dulu. Ini orang alim, para ulama diberhentiin dulu. Hatta tasfa' liman ahbabta, kamu balik lagi sehingga kamu berikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang kamu cintai. Kamu balik lagi, kamu berikan pertolongan, berikan syafaat kepada orang-orang yang kau cintai, kepada orang-orang yang ketika di dunia ikut bersamamu dan mengikuti apa yang kau jelaskan kepada mereka. Dari redaksi hadis di sini berarti para ulama juga bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Jawabannya ada dalam kitab Jalalaul Afham Syarah Aqidatul Awam di Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di bab syafaatul uzma. Di situ ada hadis Nabi Muhammad katakan, salah satu tasfa' yaumil qiyamah, ada 3 golongan nanti akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-anbiya, itu mereka para nabi. Yang kedua asyuhada, mereka orang-orang yang mati syahid, dan yang ketiga adalah para ulama. Mudah-mudahan kita cinta kepada para ulama. Kita duduk bersama para ulama. Kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Mudah-mudahan mata kita memandang para ulama. Terlebih-lebih orang tersebut adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Dosa-dosa kita dirantaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita berangkat ke ini majelis dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, raga kita, segala macam orang yang bantu daripada perjuangan maulid ini, yang mengeluarkan hartanya, nanti dia akan dibalas oleh Nabi Muhammad. Engkong-engkong kita yang udah tua, mudah-mudahan dengan maulid dan Nabi Muhammad, mudah-mudahan dijadikan nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ini maulid Nabi Muhammad untuk kita belajar bagaimana adab. Majlis-majlis taklim itu untuk kita belajar bagaimana adab. Makanya alhamdulillah Ustaz Siraj subhanallah. Gelar ini majlis ilmu nibros yang ke-1 tahun. Berjuang bagaimana 1 tahun lamanya. Mengajak anak-anak muda untuk mengenal Sayyidina Muhammad. Ini perintah Allah. Ini perintah Nabi Muhammad. Allimu auladakum. Ajarin anak-anak kalian. Untuk cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi-Nya. Kalau seorang anak udah cinta kepada nabinya, dia nggak bakal istilah kata durhaka kepada orang tuanya. Kalau kita punya anak kita udah cinta kepada Nabi Muhammad, udah tahu bagaimana Nabi Muhammad nggak ridho, Nabi Muhammad marah. Kalau ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu anak pasti bakal taat kepada orang tuanya. Coba kita lihat sekarang, beberapa hari yang lalu baru kemarin belum lama di TV, di sosial media. Ada bocah kecil yang dipenjarakan sama orang tuanya gara-gara apa? Gara-gara ngejual perabotan rumah. Bego apa kagak? Itu genteng orang tuanya sampai dijualin. Sampai bocor itu mana lagi hujan kali ya. Sampai keramiknya dicopot-copotin. Baju kutang semua dijahit. Kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Sampai emak bapaknya ibarat katanya punya duit, punya harta tinggal itu doang. Ruang tamu, ini genting udah pernah gak ada. Kurang ajar banget ini tuh ya. Untung itu istilah katanya pengen jual kasurnya ketahuan. Lu bayangin itu emaknya pengen tidur sama bapaknya, kasur orang ada, cuman tikar doang kayak bagaimana kira-kira. Bangun tidur tuh emak bapak lu udah gesrekan semua tuh pipi. Betul? Betul? Ketika ditanya sama polisi, kenapa kok bisa begitu? Apa aja yang dijual? Genteng saya jual. Baju saya jual. Buat apa? Buat ngirimin. Saya punya cewek. Emang cinta gak sayang sama ceweknya? Sayang. Sebelum kamu masuk penjara, mau ngomong apa sama ceweknya? Jangan lupa makan. Kacau kagak?
Saya mau tanya kira-kira kacau apa kagak? Sempet-sempet jalan itu bocah. Jangan lupa makan. Hati-hati kalau saya nggak ada di rumah. Ya, Allahu Akbar. Tapi bisa kayak begitu karena dia nggak tahu bagaimana Nabi Muhammad. Makanya bersyukur kepada Allah. Nih kita masih ada orang yang mau ngajarin kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Kita masih ada bapak kiai kita, ustadz kita yang ngajarin kita untuk Nabi Muhammad. Makanya kita berdoa. Terakhir kita angkat kedua tangan kita. Di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Diberkahi oleh umur oleh Allah. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita yang ada di luar baik pun yang masih ada dalam penjara, mudah-mudahan Allah keluarkan mereka-mereka. Allah bebaskan mereka-mereka. Kita rindu bersama mereka-mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sebab al-haq daiman al-ablaj wal batil al-tlaj. Yang hak, yang benar akan jelas kebenangannya. Tetapi yang batil akan kalah dan sirna atas kecurangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabul hajat-hajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah lancarin orang tua kita. Lancarin usahanya. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa aslafuna salihun bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Saya mohon maaf Bapak Ustaz, Pak Kiai kalau ada banyak yang salah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dapat memotivasi kita untuk sama-sama cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Majelis Taklim. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.